Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Oktavia, NPM 10060216033 dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan peramalan laju inflasi, BI rate, dan indeks harga saham gabungan menggunakan metode Vector Error Correction Model atau VECM. Latar belakang, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Nah, adapun variabel-variabel yang saling mempengaruhi dalam menjaga stabilitas perekonomian diantaranya adalah laju inflasi, IHSG, dan BI rate yang memiliki dampak cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara. Sehingga peran pemerintah dalam merencanakan, mengambil, serta mengevaluasi kebijakan perekonomian agar dapat menentukan keberhasilan proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga diperlukannya peramalan terhadap laju inflasi, BI rate, dan indeks harga saham gabungan. Nah, VECM atau Vector Error Correction Model adalah bentuk VAR yang terekstraksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner dan terkointegrasi yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan model, bagaimana menentukan peramalan laju inflasi, BI rate, dan IHSG menggunakan metode VECM. Tujuannya juga, yang pertama untuk menentukan modelnya, yang kedua untuk menentukan peramalan laju inflasi, BI rate, dan indeks harga saham gabungan menggunakan VECM. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. BI rate itu adalah suatu bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Nah, indeks harga saham gabungan pada dasarnya IHK itu adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang tercatat pada bursa saham. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode VAR autoregressive atau VAR. Nah, ini adalah pemodelan persamaan simultan yang memiliki beberapa variabel endogen secara bersamaan, namun masing-masing variabel endogennya dijelaskan oleh leg dari nilainya sendiri dan variabel endogennya dalam model. Nah, ini adalah model, ini adalah bentuk umum model vektor autoregresifnya. Kemudian VECM atau Vector Error Correction Model merupakan suatu bentuk VAR yang telah terekstraksi karena adanya bentuk data yang tidak stasioner, namun memiliki hubungan kointegrasi. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Lalu MAP atau Mean Absolute Percentage Error. Ini adalah ukuran kesalahan yang dihitung untuk mencari nilai tengah dari persentase absolut perbandingan kesalahan atau error dengan data aktualnya. Nah, metode penelitian, data yang saya gunakan adalah data sekunder yang bersumber dari arsip resmi Bank Indonesia, BPS, dan Bursa Efek Indonesia. Nah, variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah variabel laju inflasi, variabel BI rate, dan variabel indeks harga saham gabungan yang terdiri dari 132 sampel data. Tahap penelitiannya pertama mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, yang kedua membuat plot time seriesnya, yang ketiga menguji kestasioneran datanya, yang keempat jika datanya tidak stasioner maka dilakukan diferensi sehingga stasioner terpenuhi adalah stasioner diferensi. Lalu penentuan ordernya, kemudian menentukan nilai kointegrasinya, kemudian menentukan model peramalan VECM berdasarkan nilai optimal, lalu menghitung data peramalan terhadap variabel-variabelnya, dan yang terakhir adalah menghitung nilai MAP. Nah, ini adalah plot data inflasi, BI rate, dan indeks harga saham gabungan periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2020. Kemudian uji stasioner di sini pada tingkat level. Pada tiga data tersebut, tiga-tiganya tidak stasioner di tingkat level. Kemudian kita uji diferensi pertama atau first difference. Nah, di sini udah kelihatan bahwa tiga-tiganya sudah stasioner di first difference. Kemudian menentukan panjang leg optimal. Di sini kita lihat nilai AIC-nya paling terkecil, yaitu di leg pertama sebesar 14,515. Kemudian uji kointegrasi. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa nilai TR statistik dan maksimumnya lebih besar dibandingkan dengan nilai critical value dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Hal tersebut berarti H0-nya yang menyatakan bahwa tidak ada kointegrasi ditolak dan HA yang menyatakan bahwa ada kointegrasi diterima. Ini adalah hasil estimasi VECM. Nah, di sini sudah terbentuk persamaan VECM jangka panjang dan persamaan VECM jangka pendeknya. Uji stabilitas VECM. Nah, berdasarkan uji stabilitasnya ya, jika seluruh nilai AR fluxnya di bawah 1, maka model tersebut adalah stabil. Nah, kemudian hasil peramalannya ini pada bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 menggunakan model VECM dan software review 10. Kemudian kita mencari nilai MAP-nya dengan rumus tersebut dan didapatkan MAP-nya untuk MAP inflasi sebesar 11,38%, nilai BI rate-nya 8,48%, IHSG-nya dengan MAP-nya 3,4%. Nah, ini adalah perbandingan grafik data aktual dan data peramalan periode bulan Januari 2021 sampai Juli 2021. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk data inflasi dan BI rate mengalami penurunan dan untuk IHSG mengalami kenaikan.
Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan persamaan di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa estimasi PECM dalam jangka pendek yaitu variabel inflasi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap variabel IHSG. Dalam jangka pendek, kenaikan BI rate memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap laju inflasi. Variabel IHSG berpengaruh positif dan signifikan pada leg pertama. Pada tarif 5% sebesar 3, sekian, artinya apabila terjadi kenaikan 1%, maka pada tahun sebelumnya maka akan menaikkan variabel IHSG sebesar 3,6 sekian. Pada tahun sekarang, variabel laju inflasi dan variabel BI rate tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.